Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam majlis ini. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami mohon maaf kalau pada malam Rabu kemarin kami tidak bisa hadir dikarenakan ada acara di Madiun sekaligus menjenguk putra yang baru masuk di Gontor. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan apa yang kita bahas pada waktu yang lalu, surat Maryam. Kita masuk ayat yang ke-12. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron isiyya wa salamun alaihi yauma wulid wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Yahya, hai Yahya, khudhil kitaba biquwwah, ambillah kitab itu, yaitu Taurat, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sobiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Yahya ketika itu Yahya masih anak kecil, sobiyun. Sobiyun itu adalah anak yang masih kecil, lebih kecil daripada tiflun. Apa di situ Allah memerintahkan khudhil kitaba biquwwah, ambillah kitab itu, yaitu Taurat, yang mana Taurat ketika itu adalah sudah merupakan kitab pegangan bagi Bani Israel, karena kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi para rahib, para pendeta ketika itu
Segala sesuatunya dikembalikan kepada kitab Taurat. Cuman kitab Taurat ketika itu ya tidak sama dengan kitab Taurat yang ada sekarang. Kitab Taurat yang ada sekarang itu kan sudah terjadi tahrif, terjadi tabdil, ya banyak perubahan di sana, banyak penggantian. Nah itu sudah menjadi pegangan. Jadi diperintahkan Yahya ketika itu, khudil kitaba biquwwah, ambillah buku itu dengan sungguh-sungguh. Dan Allah sudah memberikan kepadanya pemahaman terhadap kitab itu, sementara dia itu masih sobia, masih anak-anak. Sehingga banyak riwayat itu yang menyatakan yang namanya dunia anak-anak, di mana-mana dunia anak-anak adalah dunia bermain. Ketika teman-temannya itu datang mengajak Yahya untuk bermain, maka apa jawaban Yahya ketika itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan untuk bermain. Ya, dunianya berbeda. Allah sudah memberikan hikmah ketika dia masih kecil. Kalau kita kan tidak, kita kecil ya main. Nah itu. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Dan rasa belas kasih yang mendalam dari sisi kami, wa zakatan, dan suci, wa kana taqiyya, dan sesungguhnya dia itu bertakwa. Ya, bertakwa. Di sini dinyatakan zakah, suci. Artinya apa? Artinya Yahya itu tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Makanya dinyatakan zakatan. Wakana, apalagi disambung dengan wakana taqiyya, dan sungguh dia itu adalah bertakwa. Takwa itu apa? Sering sekali kita membahas takwa. Takwa itu adalah menjaga dirinya dari berbagai macam dosa. Artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Itu artinya takwa. Nah, Yahya selalu menjalankan, sehingga dia itu disebut apa? Zakat, yaitu suci, dan juga orang yang bertakwa. Dan Yahya itu adalah orang yang amat sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa barram biwalidayhi. Ya, wa barram biwalidayhi. Dia itu selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Yahya selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asyiya, dia tidak pernah atau dia bukanlah orang yang sombong. Jabbar, orang yang sombong, angkuh. Asyiya, yang tidak patuh. Aso, yaksi itu artinya tidak patuh. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatanlah baginya pada 3 waktu. Apa 3 waktu itu? Yaitu waktu ketika dia dilahirkan, kemudian waktu ketika dia dimatikan. Makanya di situ dikatakan keselamatan salamun alaihi yauma wulida,
yaitu hari di mana dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, dan hari di mana ia mati atau ia meninggal. Wa yauma yub'atsu hayya, dan hari di mana dia dibangkitkan kembali. Jadi 3 waktu ini adalah waktu yang paling menakutkan. Waktu yang paling menakutkan ketika dilahirkan adalah perubahan dari alam rahim di mana dia hidup di situ tanpa ada masalah. Ya, dari alam rahim kemudian dilahirkan melihat dunia yang seisinya ini yang penuh dengan berbagai macam problematikanya. Ini adalah sesuatu yang menakutkan. Perubahan dari dunia mungkin dunia kegelapan menuju dunia yang penuh dengan terang benderang, cahaya, gemerlap, dan lain-lain sebagainya. Kemudian waktu kedua waktu yang menakutkan adalah ketika manusia itu diambil nyawanya, yaitu hari kematian. Ini menakutkan. Kenapa? Berubah lagi. Dunia yang ia alami berubah. Ketika dia di dunia mungkin melihat gemerlapnya dunia dan lain-lain sebagainya, kemudian menuju alam kubur di mana dia sudah tidak bersama dengan sahabat-sahabatnya, tidak bersama dengan harta bendanya, tidak bersama dengan kedudukannya, dengan jabatannya, tidak menyandang gelarnya dan lain sebagainya. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, itu adalah waktu yang menakutkan. Kemudian waktu yang menakutkan yang ketiga adalah ketika manusia dibangkitkan kembali. Ketika manusia yub'atsu, dibangkitkan, hayya, dihidupkan kembali. Dan ketika dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Ini juga waktu yang menegangkan. Kenapa? Karena segala sesuatu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang telah ia perbuat ketika di dunia. Namun Yahya dalam 3 waktu ini selalu mendapatkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diucapkan di situ salamun alaihi, keselamatan, kesejahteraan atas dirinya, yaitu yauma wulida, ketika dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan ketika dia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya, dan ketika dia dihidupkan kembali kelak di hari kiamat. Nah, ini adalah kisah tentang Yahya yang sudah kita mulai dari awal ayat kemarin, bagaimana Zakaria itu ketika menginginkan seorang putra sementara dia adalah sudah tua renta. Sampai akhirnya itu tadi yang didapatkan adalah seorang anak yang bernama Yahya, yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesuciannya. Kemudian kita lanjutkan, jadi kita singkat-singkat saja. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya wattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharon sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar
walam aku bagia. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya. Ayat ini sudah berbicara tentang yang lainnya, yaitu tentang kelahiran Isa alaihi salam. Siapa ibunya Isa? Yaitu Maryam. Maryam itu siapa? Anaknya Imran. Anaknya Imran. Kemudian di mana Maryam itu hidup? Nah, ternyata sebelum Maryam itu lahir, ibunya atau orang tuanya itu sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau anak ini nanti terlahir, maka aku akan serahkan kepadamu ya Allah untuk selalu mengabdi kepadamu. Nah, ini nazar daripada orang tuanya, nazar daripada orang tua Maryam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima itu. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-37, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Faqabbalaha rabbuha, maka Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang dinazarkan oleh ibunya Maryam tadi dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan menumbuhkan dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula, sehingga Maryam akhirnya hidupnya adalah selalu di tempat ibadah. Kalau kita sekarang masjid, ya, selalu di tempat ibadahnya, di mihrabnya. Mihrab itu adalah tempat ibadah. Kalau di masjid kita, mihrab itu adalah tempatnya imam. Selalu berada di mihrab Maryam itu tadi. Dan Maryam hidup di mihrab dalam asuhan atau dalam lindungan kakak iparnya atau suami daripada kakaknya. Siapa suami daripada kakaknya? Yaitu Zakaria. Zakaria itu adalah merupakan kakak ipar daripada Maryam, karena istrinya Zakaria itu adalah kakak daripada Maryam. Nah, di situ Maryam dibesarkan di kalangan Bani Israel dalam lingkungan yang baik. Nah, di situ Zakaria dalam surat Al-Imran itu sudah sudah dibahas dulu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Di situ Zakaria mendapatkan ada rizki untuk Maryam. Di tempatnya Maryam, yaitu di mihrabnya itu, ketika musim dingin, Zakaria mendapatkan buah-buahan untuk musim panas.
Kalau di luar nggak menemukan. Tapi di mihrabnya Maryam ada. Sebaliknya ketika musim panas, justru ditemukan di mihrabnya Maryam itu buah-buahan musim dingin. Sehingga terkejut Zakaria dan bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Anna laki hadza. Dari mana wahai Maryam kamu bisa mendapatkan ini? Ini adalah sebuah keajaiban. Qalat huwa min indillah. Maka Maryam menjawab, dia adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rizki kepada siapa saja yang Ia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi kalau Allah sudah menghendaki untuk memberikan rizki kepada siapapun, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi. La mani'a lima a'ta wala mu'tiya lima mana'a. Kalau Allah sudah ingin memberi, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Wala mu'tiya lima mana'a. Dan kalau Allah sudah mencegah sesuatu, menghalangi sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan sesuatu itu kepadanya. Nah, di sini Maryam menjawab, min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, idin tabatan min ahliha makanan syarqiyah. Kemudian di situ dinyatakan ketika Maryam meninggalkan keluarganya, makanan syarqiyah, menuju suatu tempat yaitu di sebelah timur. Ya. Jadi ketika itu Maryam meninggalkan keluarganya, meninggalkan Baitul Maqdis, di mana letaknya Maryam tinggal ketika itu, pergi ke timur. Banyak riwayat yang menceritakan akan hal tersebut, kenapa Maryam meninggalkan tempat itu. Namun banyak riwayat itu yang bersifat mursal, ada yang bersifat juga musalsal dan lain sebagainya. Hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang terputus, sanadnya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah. Kemudian ada yang musalsal, ada yang mu'an'an dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwasanya kisah-kisah itu diambil dari kisah-kisah Israel yang tidak bisa dipercaya. Kisahnya apa? Ada yang menyatakan perginya Maryam dari tempat itu dikarenakan ada halangan atau datang bulan sehingga meninggalkan tempat itu pergi ke timur. Namun ada kisah yang lainnya yang lebih pas adalah nanti di belakang. Apa itu? Yaitu ketika Maryam sudah dinyatakan di dalam rahimnya itu ada janin, dan pada akhirnya Maryam itu pergi ke sebelah timur untuk menyendiri, memisahkan dari keluarganya dan Bani Israel ketika itu. Terlepas dari mana yang betul atau yang salah, yang jelasnya Maryam jelas-jelas ketika itu pergi ke timur, sehingga dengan itu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menjadikan timur itu sebagai kiblat mereka. Nggak tahu kalau di Indonesia apakah tetap seperti itu, nggak? Wallahu alam, saya nggak ngerti. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi ketika itu menjadikan timur itu sebagai kiblatnya. Dasarnya adalah perginya Maryam ke sebelah timur itu tadi. Fattahadat min dunihim hijaban. Ketika Maryam itu pergi ke sebelah timur,
maka Maryam itu membuat suatu tabir. Membuat suatu tabir yang menjadikan dia tidak terlihat oleh manusia, dia tidak terlihat oleh kaumnya, yaitu Bani Israel. Min dunihim hijaban. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharon sawiya. Tatkala itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ruhana. Ruh yang dimaksud ruh di sini adalah bukan ruhnya Allah. Ruh di situ yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Karena banyak di dalam ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang ruh yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Jadi nama lain daripada malaikat Jibril itu adalah Ruhul Amin. Ruh. Jadi di sini fa arsalna ilaiha ruhana, maka aku kirimkan kepadanya, yaitu kepada Maryam tadi, malaikat Jibril, fatamassala laha basharon sawiya, yang menampakkan wujudnya menyerupai manusia yang sempurna. Jadi malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Maryam dengan menampakkan wujudnya seperti manusia yang sempurna. Ganteng, gagah, yang penting sempurna. Datang kepada Maryam. Qalat. Nah, ketika Maryam kedatangan tamu yang gak dikenal, laki-laki ganteng, laki-laki sempurna, laki-laki gagah, apa yang dilakukan oleh Maryam ketika itu? Ketika itu Maryam ketakutan. Takut kenapa? Karena dia sedang sendirian. Jangan-jangan laki-laki ini akan berbuat aniaya terhadap dia. Maka yang dilakukan oleh Maryam apa? Maka dia pertama kali menasehati laki-laki ini. Jadi pertama menasehati dengan cara lembut, dengan cara yang lemah, dan dengan cara yang lembut tapi mengena. Apa itu nasihatnya? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman, Ar-Rahman, minka, dari kejahatanmu, in kunta taqiyya, kalau memang engkau orang yang bertakwa, kalau memang engkau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dinasihati dulu. Memang di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita bagaimana pertama kali ketika kita negur hal seperti itu, yang pertama adalah kita nasihati dulu. Jadi dengan cara yang paling kecil, dengan cara yang paling lembut, kemudian baru meningkat. Jadi nggak langsung ketika ketemu langsung kita hajar begitu saja, tidak. Kita takutkan kan kita nggak ngerti orang itu maksudnya baik atau maksudnya buruk. Ada orang ngetuk pintu langsung aja karena nggak kita kenal langsung kita siapkan maling. Nah enggak, ya pakai cara yang ini dulu. Di sini diajari. Maka Maryam mengatakan inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Diriwayatkan ketika malaikat Jibril mendengar apa yang diucapkan oleh Maryam, malaikat Jibril justru ketakutan. Karena ketakutannya akhirnya nampak wujud aslinya yang tadinya dia itu
terlihat seperti manusia yang sempurna, maka dia terlihat wujud aslinya, yaitu malaikat Jibril itu tadi. Karena ketakutannya itu tadi, sehingga malaikat Jibril mengatakan qala. Malaikat Jibril mengatakan, berkata, ana rasulu rabbika li ahaba rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyah. Maka Jibril tadi berkata, ana rasulu rabbik, aku hanyalah utusan Tuhanmu. Aku hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhanmu wahai Maryam, li ahabalaki, untuk memberi kepadamu Ghulaman zakiyah, yaitu satu anak laki-laki yang zakiyun, yaitu yang suci. Jadi langsung di situ apa? Jibril tadi menyatakan seperti itu. Li ahabalaki gulaman zakiyah. Nah, mendapatkan jawaban seperti ini, apa yang dinyatakan oleh Maryam. Maka dalam ayat berikutnya Maryam menyatakan qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Bagaimana mungkin saya mau memiliki seorang keturunan? Bagaimana mungkin saya mau punya anak laki-laki? Walam yamsasni bashar, padahal saya belum bersuami. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Walam aku baghiyah, dan aku atau saya tidak pernah berzina, tidak pernah melacur. Jadi protes, Maryam protes, bagaimana mungkin? Lawang saya aja hidup saya hanya di masjid. Ya, di masjid. Selalu di masjid, tidak pernah keluar. Selalu beribadah, saya nggak bersuami. Dan saya bukan pezina, gimana mungkin saya punya anak? Ini adalah sesuatu yang musmakul, tidak masuk akal. Maka menurut Maryam mustahil itu akan terjadi. Maka ketika itu waqala kadzaliki qala rabbuki. Maka malaikat Jibril tadi menjawab, begitulah yang dikatakan oleh Tuhanmu. Apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Huwa alayya hayyinun. Hal seperti itu bagiku itu amat sangat mudah sekali. Gak ada yang sulit bagiku. Untuk menciptakan anak tanpa seorang ayah itu gak sulit bagiku. Bukankah Adam itu diciptakan tanpa bapak dan ibu? Loh, bapaknya dan ibunya gak ada. Allah menciptakan Adam. Bukankah Hawa diciptakan tanpa seorang ibu? Adanya bapak. Karena Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Adanya apa? Hanya dari seorang laki-laki. Kemudian kita semua diciptakan oleh Allah dari seorang bapak dan ibu. Maka untuk menyempurnakan, membuktikan kekuasaannya, Allah juga bisa menciptakan seorang anak tanpa bapak. Maka jadilah Isa alaihissalam. Jadi kalau Isa alaihissalam itu adalah
seorang manusia yang gak punya bapak. Tapi kalau zaman sekarang banyak anak yang gak ketahuan bapaknya. Bukan gak punya bapak, punya aslinya, cuma gak ketahuan bapaknya siapa. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Kita jangan sampai kita semoga terbebas dari itu semuanya. Nah ini Nabi Isa tidak, gak ada bapaknya. Nah di situ, huwa alayya hayyin, mudah, amat sangat mudah bagiku itu, gak ada yang sulit bagiku. Walinaj'alahu ayatan linnasi, agar supaya itu menjadi bukti kekuasaanku, kekuasaan saya yaitu Allah untuk manusia. Yaitu tadi kekuasaannya, Allah sudah menciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Allah menciptakan Hawa hanya dari seorang laki-laki, dan sekarang Allah menciptakan anakmu tanpa seorang laki-laki. Jadi untuk membuktikan, menyempurnakan bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya, dan itu adalah merupakan rahmat dari kami. Wa amran maqdiya, dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditentukan. Tentang apa yang terjadi sekarang ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu ketika permulaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan Adam. Jadi sudah ditentukan dahulu itu. Jadi nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Maryam hidup di dalam Masjidil Aqsa. Bersama siapa di situ? Ternyata yang hidup di Masjidil Aqsa tidak hanya Maryam. Di sana ada yang lain, yaitu namanya Yusuf. Kalau tidak salah namanya Yusuf di situ. Hidup bersama di Masjid Aqsa yang sama, hanya beribadah saja. Tapi Yusuf bukan Nabi Yusuf di situ ya. Nah, hidup di situ juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perubahan terhadap Maryam, yaitu berupa janin di dalam tubuhnya, rupanya temannya yang hidup di masjid ini juga melihat perubahan itu pada diri Maryam. Maka dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Maryam, pertanyaan yang menyindir. Ya. Dia itu bertanya kepada Maryam dengan sebuah pertanyaan yang menyindir. Apa pertanyaannya? Maka dia bertanya, "Wahai Maryam, aku punya pertanyaan untukmu." Apa itu? Pertanyaannya adalah, adakah pohon yang tumbuh tanpa biji atau tidak dari sebuah benih? Adakah pohon yang tumbuh tanpa benih? Kemudian, adakah manusia yang terlahir tanpa seorang ayah? Maka jawabannya Maryam menjawab, untuk pohon yang hidup tumbuh dari benih ada. Apa itu? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon pertama kali, dia itu tanpa benih, tanpa biji. Sementara manusia, adakah manusia yang terlahir tanpa ayah? Ada. Nabi Adam bahkan tanpa ayah dan ibu. Jawaban yang cerdas banget dari Maryam ketika ditanya seperti itu. Akhirnya berita tentang itu, tentang bahwasanya Maryam sedang mengandung, Maryam sedang hamil, tersebar di mana-mana. Ya, tersebar di mana-mana. Bani Israel mengetahui semuanya. Akhirnya Bani Israel mencemooh keluarga
Zakaria, keluarga Imran, dicemooh semuanya, dikucilkan, dicaci maki dan lain sebagainya, bahwasanya dituduh Maryam telah berzina dengan temannya yang hidup di dalam masjid itu tadi. Sehingga ketika itu Maryam keluar dari masjid dan menyendiri. Ketika Maryam itu merasakan kesakitan akan melahirkan, Maryam itu bersandar di bawah pohon kurma, yang akhirnya ketika butuh makanan, ternyata dari atas jatuhlah buah kurma yang bisa dimakan oleh Maryam bersama anaknya ketika itu. Jadi ini kisahnya bagaimana kelahiran Nabi Isa dari seorang Maryam. Nah, ternyata antara hamilnya Maryam dengan Yahya yang ada di dalam perut ibunya itu ternyata dalam waktu yang berbarengan. Jadi tidak Yahya dulu terlahir baru Isa. Nah, ini hampir bersamaan. Ketika Maryam pulang ke rumah merasakan perubahan pada dirinya tadi itu, maka dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan kakaknya. Maka kakaknya merangkul Maryam karena senang dan berkata, "Wahai Maryam, tidaklah engkau melihat perubahan pada diriku, bahwasanya aku sekarang sedang mengandung?" Tapi Maryam juga menjawab, "Wahai kakakku, tidakkah engkau juga melihat pada diriku perubahan, bahwasanya aku juga sedang mengandung?" Kemudian Maryam bercerita tentang kepada kakaknya tentang kejadian-kejadian yang ia alami ketika datang Jibril dan lain-lain sebagainya itu kepada kakaknya. Nah, ini adalah kisah bagaimana kelahiran daripada Isa alaihissalam, yang kelanjutan daripada kisahnya Nabi Yahya yang kemarin. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Bahwasanya yang pelajarannya di sini adalah Allah itu memang maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Itu tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Jangankan menciptakan seperti apa, menghidupkan kita setelah mati, itu gak sulit. Kan banyak orang yang bertanya di sana, bagaimana mungkin orang sudah jadi abu mau dihidupkan kembali? Bagaimana mungkin orang sudah tinggal tulang ekornya saja? Jadi manusia itu setelah mati nanti tengkorak yang gak bisa hancur itu hanya tulang ekor tok. Tulang ekor kita itu gak akan hancur. Nah, itu masih ada. Nah, dari situ ditumbuhkan kembali. Bagaimana mungkin? Nah, disinilah sebuah jawaban. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kalian yang dulu kalian diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menghidupkan yang sudah ada menjadi ada kembali. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Banyak kekurangan di dalamnya, kami maaf. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita usahakan menjadi berkah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang mendukung acara di sini dari donatur dan lain sebagainya, pengurus dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang setimpal dan mendapatkan jazaan maufura ala hadhihi niyah wa jami'ah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.